naik kereta api. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Bentar. Kenapa tujuannya cuma di Bandung sama di Surabaya? Emang kereta cuma adanya di Jawa ya? Wilayah lain gimana? Kalau ngomongin naik kereta api, kayaknya baru bisa dirasain cuma di Jawa sama di Sumatera aja ya. Karena ya perkereta apian belum menyeluruh ke seluruh wilayah Indonesia. Tapi kenapa ya, kok belum menyeluruh? Padahal kereta api punya banyak keunggulan dibanding moda transportasi lainnya loh. Nih, kalau kata Kementerian Perhubungan, kereta api tuh punya banyak keunggulan dibanding moda transportasi lain. Salah satunya daya angkutnya yang cukup besar. Kalau digambarin, satu kali perjalanan kereta penumpang atau orang setara dengan ngangkut orang sebanyak 31 bus. Sementara satu kali perjalanan kereta barang setara dengan ngangkut 300 truk bermuatan 10 ton batu bara. Udah gitu punya jalur sendiri lagi, jadi ya nggak bakal rawan macet. Udah gitu ramah lingkungan juga. Masa sih? Iya, konsumsi energi kereta api relatif lebih rendah dan minim emisi gas buang CO2 dibanding moda transportasi lain. Ya bayangin aja, satu kali perjalanan kereta api sama dengan 31 bus. Kan bisa ngurangin emisi dalam jumlah yang lebih besar. Kalau kereta punya banyak keunggulan, kenapa cuma ada di Jawa sama Sumatera aja? Nggak cuma Jawa dan Sumatera aja kok guys. Kereta api terus dikembangin ke seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan udah dari zaman dulu. Kalau kita ngelihat sejarah, dulu jalur pertama kereta api Indonesia mulai dibangun pada 1864. Emang sih waktu itu baru ada di Pulau Jawa, tepatnya di Desa Kemijen, Semarang Timur, Jawa Tengah. Jalur yang dibangun adalah rute kereta Semarang Vorsten London atau Solo Yogyakarta. 12 tahun kemudian, jalur kereta api juga diperluas, yaitu di Pulau Sumatera sama di Pulau Sulawesi. Pulau lain pun ikut direncanain untuk dibangun jalur kereta api, seperti di Lombok, Kalimantan, dan Bali. Namun prosesnya masih hanya sampai studi dan pengamatan aja, nggak sampai proses pembangunan dan pemasangan rel kereta api. Tapi ya dalam kurun waktu yang lama itu, prasarana kereta api yang digunakan menurun beserta stasiun yang digunakan. Kalau sekarang pembangunannya gimana? Apa masih lanjut? Pembangunan kereta api masih terus dilanjut guys. Kan emang udah masuk di rencana induk perkeretaapian 2030 sesuai mandat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Rencana itu tercatat lengkap di Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 296 2020. Berapa sih panjang lintasan yang bakal dibangun sampai 2030 nanti? Pemerintah nargetin jaringan jalur kereta api sampai 2030 sepanjang 10.524 km. Termasuk jaringan kereta api kota atau perkotaan sepanjang 3.755 km. Gak cuma fokus untuk kereta api antar kota, tapi juga kereta perkotaan. Juga kereta yang terhubung dengan moda lain seperti akses ke pelabuhan, bandara, hingga industri. Pembangunannya mencakup Pulau Jawa, Madura, dan Bali sepanjang 5.590 km. Pulau Sumatera, termasuk Batam, 2.900 km. Kemudian Pulau Sulawesi, 734 km. Dan Papua 100 km.
termasuk pulau di mana ibu kota baru berada, yaitu Kalimantan, 1.200 km. Pelaksanaannya butuh pembiayaan yang gak sedikit guys. Berapa? Butuh biaya 853 triliun rupiah, di mana pembiayaan alternatifnya sebesar 68% dan sisanya APBN sebesar 32%. Tapi kenapa sih pemerintah ngedorong banget buat kereta api bisa dibangun ke semua wilayah? Ya, karena ini salah satu upaya biar sarana transportasi kita lebih merata dan fokusnya untuk memudahkan perpindahan orang atau penumpang dan barang yang diperkirakan akan semakin naik. Tahu nggak guys, data Kementerian Perhubungan nyebutin masyarakat yang menggunakan kereta api baik kereta penumpang ataupun barang naik signifikan. Hanya aja ketika pandemi COVID-19 terjadi penurunan. Namun, kalau dilihat secara umum, terus tumbuh dari tahun ke tahun. Angka ini juga diproyeksikan semakin naik hingga 2030. Angka perjalanan orang dan barang dengan kereta api mencapai 929,5 juta orang dan 995,5 juta ton per tahun, meliputi perjalanan antar provinsi dan internal provinsi termasuk perkotaan. Jadi gitu guys. Makanya, kalau nanti pembangunan kereta api udah merata, harapannya bisa ngedorong ekonomi, perdagangan, dan industri di Indonesia. Nah, kalau nantinya kereta api udah merata, kayaknya lagunya bisa diganti. Nggak cuma ke Bandung dan ke Surabaya aja, tapi ke Sorong, Merauke, misalnya. Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.